A few moments later. Sejarah kolonial Belanda. Tujuan utama VOC adalah untuk mempertahankan monopoli perdagangan. VOC memiliki hak istimewa yang disebut hak aktrol yang diberikan oleh pihak Belanda. Hak tersebut ialah berikut: 1. Hak monopoli dagang. 2. Memiliki angkatan perang. 3. Berperang dan menjajah. 4. Mengangkat pegawai. 5. Melakukan pengadilan sendiri. 6. Mencetak uang dan mengedarkannya. Tahun 1870 sampai 1900 biasa disebut dengan zaman liberal. Isi Undang-Undang Hindia Belanda adalah: 1. Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah. 2. Gubernur Jenderal boleh menyewakan tanah. 3. Kemenangan Partai Liberal dapat parlemen dilanda. 4. Adanya Traktat Sumatera 1871. Landasan pelaksanaan politik ekonomi adalah: 1. RR Undang-Undang Ketentangan. 2. Peraturan tentang bendaharaan negara. 3. Undang-Undang Gula atau Sweeterwit. 4. Agraris yang mengatur lebih rincian tentang masalah agraris. Reaksi bangsa Indonesia terhadap dominasi asing. Yang pertama, perlawanan Demak. Yang kedua, perlawanan Aceh. Yang ketiga, perlawanan Mataram. Keempat, perlawanan Banten. Dan terakhir, pahlawan-pahlawan Mataram. Reaksi terhadap pemerintah kolonial Belanda. Yang pertama, perlawanan rakyat Separua. Yang kedua, Perang Pateri pada tahun 1824. Yang ketiga, perlawanan Diponegoro pada tahun 1825. Yang keempat, perlawanan Banjar pada tahun 1857. Perang Aceh pada tahun 1873. Dan perjuangan rakyat Batak pada tahun 1878. Masa desentralisasi. 1. Raja Belanda sebagai pemegang pemerintah tertinggi. 2. Gubernur Jenderal sebagai penyelenggaraan. 3. Dewan Rakyat sebagai perwakilan rakyat. 4. Dewan Penasihat Hindia Belanda. 5. Departemen-departemen. 6. Provinsi. 7. Kepresidenan yang dikepalai oleh residen. 8. Kabupaten yang dipimpin oleh regen atau bupati. 9. Kewedanan yang dipimpin oleh seorang wadana. 10. Kecamatan di bawah pimpinan camat. Secara umum, sistem ekonomi liberal di Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: diberlakukannya politik pintu terbuka, munculnya investor asing dengan menyewa tanah pribumi, pengembangan usaha perkebunan khusus di luar Pulau Jawa. Pada tahun 1854, di mana parlemen Belanda akhirnya berhak mengawasi pelaksanaan pemerintahan di tanah jajahan, termasuk di Hindia. Masa sentralisasi pemerintahan kolonial diantaranya sebagai berikut: Gubernur Jenderal, Red van Idee, Algemeen Sekretaris. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktek ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC. Adapun aturan pokok dari sistem tanam paksa adalah: 1. Rakyat harus menjual 1/5 dari tanah yang dimiliki. 2. Hasil tanam harus dijual dengan harga yang ditetapkan pemerintah. 3. Tanah itu bebas dari pajak. 4. Gaun petani tidak boleh disuruh bekerja lebih keras daripada penanam padinya. 5. Rakyat yang harus memiliki tanah dikenakan kerja kradi selama 65 hari setiap tahun. Dan terakhir, kerusakan tanaman menjadi tanggung jawab pemerintah apabila bukan karena kesalahan rakyat. Strategi perlawanan rakyat sebelum lahirnya kesadaran nasional. 1. Bersifat natifistil. 2. Bergantung pada pimpinan. 3. Merupakan bentuk perlawanan fisik. 4. Belum berlandasan semangat nasionalisme. 5. Belum memiliki tujuan. 6. Memudahkan dikala penjajahan melalui politik adu. Setelah resmi dibubarkan, seluruh kekayaan VOC dan daerah jajahannya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Tahun 1807, Belanda dikalahkan Prancis dalam Perang Koalisasi 1798 sampai dengan 1815. Sebagai akibatnya, Republik Kataaf dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte, digantikan dengan bentuk kerajaan Belanda. Akibatnya, ketika ada serangan dari Inggris dan tidak mampu mempertahankan Pulau Jawa, penyerahan itu ditandai dengan Perjanjian Tuntang tahun 1811 yang menyatakan bahwa Prancis menyerahkan Indonesia ke tangan Inggris. Demikian video ini saya akhiri dan ditutup dengan JJ.